Nah, di sini mungkin sebelum kita masuk ke hadis, kita perlu sedikit membaca tentang cuplikan biografi dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah itu termasuk orang yang ahlus suffah. Ahlus suffah itu apa? Dulu zaman Nabi itu ada orang-orang yang tidak punya keluarga, tidak punya harta. Akhirnya mereka tinggal di emper-emperan masjid, emperan Masjid Nabawi. Jadi kalau sekarang kita masih tak bisa ngontrak rumah, bisa apa, itu masih mending. Zaman Rasulullah itu ada orang-orang yang disebut ahlus suffah. Mereka yang nggak punya keluarga, nggak punya harta, akhirnya tinggal di sekitaran masjid, di emper-emperan itu. Ahlus suffah. Abu Hurairah itu termasuk bagian dari ahlus suffah yang tinggalnya di emperan masjid itu. Masalah makan, jangan dikira mereka selalu kenyang. Sering mereka kelaparan. Bahkan Abu Hurairah sendiri yang bercerita. Beliau bercerita begini. Beliau menceritakan tentang dirinya dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah. Beliau mengatakan, innahu kana yashtaddu biyal ju' hatta inni kuntu as'alur rajula min ashabi Rasulillah 'anil ayati minal Qur'an wa ana a'lamuha kay yashabani ma'ahu ila baitihi fayut'imani. Ini lihat. Ini cerita Abu Hurairah bagaimana dulu ketika belajar, ketika beliau masih sebagai ahlus suffah. Beliau mengatakan, pernah suatu ketika saya kelaparan luar biasa. Ketika kelaparan luar biasa, maka saya sering bertanya kepada para sahabat tentang ayat Quran yang sebenarnya saya sudah tahu maknanya. Nanya kepada sahabat Quran yang sebenarnya beliau sudah tahu. Kenapa? Kai yashabani ma'ahu ila baitihi fayut'imani. Karena saya tanya itu supaya saya diajak ke rumahnya untuk diajak makan, gitu dok. Jadi pura-pura nanya, padahal beliau sudah tahu kepada sahabat-sahabat. Tujuannya tidak cuma sekedar nanya, sudah tahu. Tujuannya pengen diundang ke rumah untuk makan, untuk basa-basi. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Maka waqad istada biya al-ju'u dzata yaumin hatta shaddadtu ala batni hajara faqa'atu fi tariqi sahabah famarra bi Abu Bakrin fasa'altuhu an ayatin fi kitabillah wa ma sa'altuhu illa liyad'uani fama ta'ani. Beliau bercerita, pernah suatu ketika saya sangat lapar sampai saya ikat batu di perut. Ada di sini yang pernah kelaparan sampai batu diikat di perut? Nggak sampai kan? Abu Hurairah pernah. Abu Hurairah pernah. Ketika, karena tadi ahlus suffah, orang yang tinggal di emper-emperan masjid itu. Ketika lapar kayak gitu, kemudian beliau duduk-duduk di jalan yang sering dilewati oleh para sahabat, nanya-nanya, dan tujuannya tadi, ya siapa tahu diajak pulang untuk sekedar untuk makan, Famarra bi Abu Bakar, lalu lewatlah Abu Bakar. Tanya tentang ayat Quran. Tapi sebenarnya beliau sudah tahu yang dimaksud dengan Quran itu. Maknanya sudah tahu. Tapi beliau ingin agar diajak ke rumahnya untuk diajak makan. Fama da'ani. Tapi Abu Bakar cuma jawab pertanyaannya terus nggak ngajak. nggak ngajak ke rumah. Thumma marra bi Umar ibn Khattab fasa'altuhu an ayah falam yad'uni aidha. Kemudian lewat Umar, nanya lagi ayat. Tapi cuma jawab ayatnya, enggak diajak pulang untuk makan. Abu Hurairah yang cerita. Hatta marra bi Rasulillah fa'arafa ma bi minal ju'. Lalu kemudian lewatlah Rasulullah. Rasulullah tahu yang sedang menimpa Abu Hurairah, kelaparan luar biasa.
Faqala Abu Hurairah, lalu dipanggil oleh Rasulullah, wahai Abu Hurairah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Nah, sendika dawuh, wahai Rasulullah. Ya wahai Rasulullah. Wa tabi'tuhu fadakhaltu ma'ahu al-bait fawajada qadahan fihi laban. Faqala li ahlihi min aina lakum hadza? Qalu arsala bihi fulanun ilaik. Nah, tadi lewat Abu Bakar nanya, ternyata enggak diajak pulang untuk makan. Lewat Umar nanya lagi, enggak diajak lagi. Lalu lewat Rasulullah. Nah, Rasul tahu ini Abu Hurairah sedang lapar. Maka dipanggil oleh Rasulullah, hai Abu Hurairah, ikut. Akhirnya ikutlah Abu Hurairah ke rumah Rasulullah. Nyampe di rumah Rasulullah, fawajada qadahan fihi laban. Rasulullah punya susu, satu wadah susu. Lalu Rasul nanya sama istrinya, ini susu ini dari mana? Dijawab oleh istrinya, oh tadi ada yang ngasih. Abu Hurairah kan udah seneng ya, lapar luar biasa. Masuk rumah Rasulullah, di rumah Rasulullah ada susu. Bayangannya, wah ini udah bisa minum susu. Tapi apa kemudian? Ya Aba Hurairah, intalik ila ahli suffah fad'uhum. Fasa'ani irsaluhu iyaya li ta'watihim wa qultu fi nafsi ma yaf'alu hadzal laban ma ahli suffah. Ternyata Rasul kemudian mengatakan, ya wahai Abu Hurairah, sekarang kamu pergi panggil yang ahli suffah, yang tadi orang-orang yang tinggal di emperan masjid itu panggil semua. Abu Hurairah membayangkan, wah ini susu akan diminum oleh dia. Malah situ suruh manggil ahli suffah yang lain. Nah. Waduh, nanti gimana ini susunya kan? Susunya nanti diminum semua oleh ahli suffah. Wa kuntu arju an anala minhu syurbatan aqtaqawwa biha thumma adhhaba ilahim. Saya pengen sekali minum dari susu itu biar ada tenaga untuk manggil mereka. Nah. Fa'ataitu ahla suffah wa da'autuhum fa'aqbalu falamma jalasu 'inda Rasulillah qala khudh ya Aba Hurairah fa'atihim faja'altu u'tiya ar-rajula fayashrabu hatta yarwa ila an sharibu jami'an fanawaltul qadaha li Rasulillah farafa'a ra'sahu ilayya mubtasima wa qala bakitu ana wa ant. Lalu setelah dipanggil ahlu suffah itu datang semuanya ke rumah Rasulullah. Lalu Rasul merintah lagi, wahai Abu Hurairah, sekarang susu itu kamu berikan kepada ahlu suffah itu. Padahal Abu Hurairah sedang lapar luar biasa, malah suruh bagiin. Sampai semuanya kemudian minum. Nah, setelah semuanya minum, maka kemudian Rasulullah tersenyum. Bagi itu ana wa ans. Nah, sekarang sisa saya dan kamu yang belum minum. Nah, sadaqta ya Rasulullah, fashrab fasharibtu, israb fasharibtu, fama zala ishrab fa ashrabu hatta kul walladhi ba'athaka bil haqq la ajidu lahu masagha fa akhadha al ina'a wa shariba min al fadlah. Nah, semuanya sudah minum, tinggal Rasulullah sama Abu Hurairah. Maka kemudian Abu Hurairah tentu mengambil yang sisa untuk diberikan pada Rasulullah. Tapi jawab Rasulullah, enggak, kamu yang minum, ishrab, minum. Lalu Rasul mengatakan, ishrab, minum lagi. Nah, sampai kemudian Abu Hurairah, wah saya udah nggak mampu lagi wahai Rasulullah, udah penuh, nggak bisa ketelan lagi. Baru kemudian Rasulullah minum sisanya. Bayangkan, itu akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana nanti ada al-ithar. Al-ithar itu apa? Mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya. Tidak dalam bab ibadah. Nah, dalam bab ibadah tidak ada ithar. Nah, misalnya gini, shaf yang paling utama bagi laki-laki shaf pertama apa shaf kedua? Shaf pertama. Maka nggak ada ithar di situ. Misalnya shaf pertama tinggal muat 1 orang, bapak datang 2 orang. Oh jenengan. Enggak, itu bukan tempatnya untuk ithar. Yang datang duluan ya berhak untuk di shaf pertama. Nah, tapi dalam bab kayak gini itu dianjurkan untuk ithar, mendahulukan orang lain dibandingkan diri kita. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Abu Hurairah silahkan minum lagi sampai kemudian Abu Hurairah sudah kenyang
nggak bisa ketelan lagi, baru kemudian Rasulullah minum sisa susu yang sudah diminum oleh ahlus sufa itu semua. Itu Rasulullah kayak gitu. Dalam bab makanan bolehlah ithar. Nah, dalam bab makanan, dalam bab minuman, tapi dalam bab ibadah enggak. Dalam bab ibadah enggak. Soft pertama, kalau kita datang pertama masuk aja. Jangan malah mempersilahkan untuk orang lain. Yang belum menikah, yang belum menikah, jangan ithar. Kalau bisa untuk sendiri dulu. Kalau enggak baru yang lain, gitu, ya. Nah, itu Abu Hurairah. Nah, ini Abu Hurairah ketika menjadi ahlus suffah. Nah, lalu Abu Hurairah itu kemudian terkenal banyak meriwayatkan hadis, sampai 1609 hadis yang beliau riwayatkan. Karena salah satu doa yang beliau ucapkan, itu suatu ketika ini ada sahabat yang sedang duduk-duduk. Nah, lalu ada sini aja sini. Ada Abu Hurairah juga di situ. Lalu Rasulullah datang. Orang-orang itu diam. Nah, lalu ketika Rasulullah datang, udah lanjutkan. Nah, lalu masing-masing orang itu tadi sudah lanjutkan. Kalian tadi sedang ngobrolin apa? Akhirnya dilanjutkan. Ternyata masing-masing sedang berdoa. Nah, ketika suruh melanjutkan, fada'autullaha ana wa sahibi qabla Abi Hurairah wa ja'ala Rasul yu'minu ala du'aina. Nah, ketika Rasulullah memerintahkan untuk melanjutkan, maka kemudian sahabat itu melanjutkan doanya dan Rasulullah mengaminkan. Nah, itu jadi tidak mengapa mengaminkan doa itu. Ya. Ketika ada sahabat yang berdoa oleh Rasul dilanjutkan, silakan lanjutkan doanya. Ternyata Rasulullah mengaminkan. Tsumma da'a Abu Hurairah faqala Allahumma inni as'aluka ma sa'alaka sahibai. Lalu Abu Hurairah yang terakhir. Nah, doanya Abu Hurairah, ya Allah, saya meminta seperti yang diminta oleh kedua sahabatku ini. Diaminkan oleh Rasulullah. Tapi ditambahi, wa as'aluka ilman la yunsa. Dan aku meminta agar diberi ilmu yang tidak lupa. Nah, itu doanya Abu Hurairah. Wa as'aluka ilman la yunsa. Dan aku meminta kepadamu ya Allah, ilman, satu ilmu, la yunsa, yang tidak dilupakan. Faqala alaihi salatu wassalam amin. Dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang lain ikut-ikutan. Fanahnu nas'alullaha ilman la yunsa. Oh, kalau gitu kami juga minta doa yang minta ilmu agar tidak lupa. Tapi Rasul mengatakan sabaqakum biha al-ghulam at-tausi. Rasulullah enggak ngaminkan lagi. Enggak, udah doa itu sudah diambil oleh Abu Hurairah. Dan Rasulullah sudah mengaminkan doa itu. Maka kemudian sampai sekarang setiap kita mendengar hadis, banyak sekali yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah meskipun masuk Islamnya belakangan. Nah, salah satunya karena tadi doa beliau yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini penggalan. Nah, tadi Abu Hurairah pernah menjadi ahlus suffah. Tapi di kemudian hari ini Abu Hurairah kemudian ditunjuk dalam masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan, itu menjadi gubernur Madinah. Dari yang ahlu sufa yang nggak punya keluarga, nggak punya harta, tinggalnya di emperan masjid, kemudian pernah ditunjuk menjadi gubernur Madinah. Nah, gubernur Madinah. Tapi dalam kondisi yang seperti itu pun tidak merubah sifat dari Abu Hurairah. Beliau masih apa adanya. Nah, diceritakan ini ketika beliau sudah jadi pemimpin Madinah, kota Madinah. Faqad marra bi ahadi turukil Madinah wa huwa walin 'alaiha wa kana yahmilul hatab 'ala dhahrihi li ahli baitihi. Famarra bi Tha'labah ibn Malik faqala lahu awsi' at-tariq lil amir ya ibn Malik. Nah,
ketika Abu Hurairah sudah jadi wali kota Madinah lah gitu. Maka pernah suatu ketika Abu Hurairah ini mikul kayu. Mikul kayu untuk keluarganya. Karena kayu tentu kan panjang ya, panjang. Lalu di situ ada orang namanya Sa'labah ibn Malik. Abu Hurairah ngomong, "Ausi at-tariq lil Amir ya ibn Malik." Wahai Ibnu Malik, tolong inilah jalannya ini agak dilapangkan untuk Amir, untuk pemimpin kota Madinah. Yarhamukallah ama yakfika hadzal majal kulluh. Dijawab oleh Sa'labah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Masa jalan segini belum cukup gitu. Jalan segini belum cukup. Jawab Abu Hurairah, "Ausi at-tariq lil Amir walil huzmah allati ala dhahri." Enggak, minggir lagi untuk saya dan untuk kayu yang saya pikul. Untuk saya cukup, tapi untuk kayunya nanti kamu kena gitu loh. Paham? Ini Abu Hurairah ketika sudah jadi wali Madinah, sudah jadi pemimpin kota Madinah, ditunjuk jadi wali kota di Madinah, beliau masih mikul kayu kayak gitu. Mikul kayu. Minggir. Masa segini nggak cukup? Wah, bukan ke saya. Ini loh kayunya. Nanti kalau kamu kena kayu gimana gitu loh. Jadi kayak gitu. Ini Abu Hurairah. Bayangkan, para sahabat itu ketika dalam keadaan sempit rezekinya, dalam keadaan miskin, maka mereka juga seperti itu. Ketika mereka dilapangkan rezekinya, mereka juga ya masih seperti itu. Jadi tidak berubah ketika kemudian Allah lapangkan rezeki. Karena betapa banyak orang yang ketika disempitkan rezekinya, masya Allah rajin sholat ke masjid, tetapi ketika rezekinya dilapangkan Allah, maka kemudian mulai jarang-jarang ke masjid. Sahabat nggak seperti itu. Ya. Dan yang paling menarik, ini menjelang akhir hidupnya. Sekarang kira-kira kalau kita ditanya pahalanya Abu Hurairah itu besarnya kayak apa? Karena 1609 hadis yang beliau riwayatkan. Betapa banyak orang sekarang kalau membaca hadis pasti menyebut Abu Hurairah dulu, karena dari jalur beliau. Maka pahalanya luar biasa. Tapi lihat, ini menjelang wafatnya Abu Hurairah. Walamma marida Abu Hurairah maradal maut baka. Ketika Abu Hurairah sakit menjelang kematiannya, maka Abu Hurairah menangis. Faqila lahu ma yubkika ya Abu Hurairah. Lalu ditanya, apa yang menjadikanmu menangis wahai Abu Hurairah? Jawab beliau, amma inni la abki ala dunyakum hadhih. Saya menangis bukan karena dunia kalian. Sekarang saya menangis itu bukan karena saya iri dengan dunia yang kalian miliki, enggak. Walakinnani abki li bu'dis safari wa qillatiz zat. Ini Abu Hurairah. Bayangkan, lihat. Abu Hurairah, orang yang luar biasa seperti itu, menjelang akhir hayatnya beliau menangis. Ketika ditanya kenapa menangis wahai Abu Hurairah, jawabnya, saya menangis bukan karena mikirin dunia yang kalian miliki, enggak. Walakinnani abki li bu'dis safar wa qillatiz zat. Tapi saya menangis karena jauhnya perjalanan yang akan tempuh, sementara sedikitnya bekal yang saya bawa. Siapa yang mengatakan? Abu Hurairah. Abu Hurairah menangis menjelang wafatnya li bu'dis safar wa qillatiz zat, karena beliau membayangkan jauhnya perjalanan setelah mati dan sedikitnya bekal yang beliau bawa. Padahal kalau seandainya posisi kita di Abu Hurairah itu meriwayatkan sekian ribu hadis, itu mungkin kan wah tenang sekali ya. Tenang sekali. Wah, pahalanya sudah banyak sekali. Tapi Abu Hurairah tidak. Meskipun beliau melewatkan sekian ribu hadis, beliau masih mengatakan libu disafar wakil latizat. Saya menangis karena jauhnya perjalanan yang akan saya tempuh, sementara bekal yang saya bawa masih sangat sedikit. Kalau Abu Hurairah mengatakan seperti itu, saya nggak tahu kita harus mengatakan seperti apa. Ya kan? Maka jangan ini ya, jangan wah saya sudah pernah infak 1 juta loh itu itu
belum ada apa. Wong Abu Hurairah itu pernah gini, pernah dites sama siapa? Khalifah saat itulah. Karena pengen dites tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah sudah jadi wali kota Madinah, dites. Ada utusan lah ngasih uang 100 dinar. 100 dinar. 1 dinar itu sekarang emas 4, sekian gram. Ya 2,5 juta lebih, mungkin hampir 3 juta. Katakanlah 3 juta, berarti 100 dinar itu berapa? 300 juta. 300-an juta lah. Ini dites oleh khalifah. Khalifah nyuruh pegawainya untuk ngasih uang 100 dinar kepada Abu Hurairah. Nah, setelah dikasih, kemudian ngirim orang lagi. Abu Hurairah salah, tadi pegawainya saya keliru. 100 dinar itu bukan untuk kamu. Harusnya bukan jatahmu, untuk orang lain. Maka jawab Abu Hurairah, waduh, sudah habis. 100 dinar yang diberikan tadi sudah habis dibagikan. Nah, terus gimana? Ya udah, nanti kalau saya gajian, potong aja dari gaji saya. Itu dermawannya Abu Hurairah. Tapi meskipun seperti orangnya dermawan ketika beliau sudah jadi penguasa, orangnya Masya Allah belajar luar biasa sampai meriwayatkan sekian ribu hadis. Tapi kok ketika beliau menjelang wafat, beliau masih mengatakan, saya menangis libu di safar wakil latizat. Saya membayangkan alangkah jauhnya perjalanan yang akan ditempuh, alangkah sedikitnya bekal yang saya bawa. Karena safar, kan? Ada safar qarib, ada safar ba'id. Safar qarib itu perjalanan yang dekat. Perjalanan yang dekat itu perjalanan dari mana ke mana? Perjalanan yang bisa kita perkirakan waktunya itu perjalanan dekat. Kita ke Padang berapa jam naik mobil? Nah, itu dekat. Kita ke Arab Saudi sana berapa jam naik pesawat? 8-9 jam. Berarti itu dekat. Kita mau ke Amerika, itu dekat. Karena bisa kita perkirakan waktunya. Tapi safarun ba'id, perjalanan yang jauh itu perjalanan yang waktunya tidak bisa kita perkirakan. Setelah kita meninggal di alam kubur sampai nanti kita di surga atau neraka, berapa lama waktunya? Wallahu alam. Itulah safar ba'id. Nah, kalau untuk perjalanan yang dekat, berani nggak ke Padang bawa uang 100 ribu? Wah, cukup lah ini 100 ribu. Berani? Enggak. Kalau untuk perjalanan yang dekat bekal sedikit nggak berani. Lah kok wani-wani nih perjalanan yang jauh bekalnya cuma sedikit sudah merasa cukup. Wah, saya nggak berani lah kalau mau ke Jakarta cuma bawa uang 1 juta. Nah, untuk ongkosnya sudah berapa? Ini perjalanan dekat. Kita nggak berani bawa bekal sedikit. Lalu yang sudah dipersiapkan untuk perjalanan jauh kita seberapa banyak bekalnya? Maka jangan pernah merasa puas. Jangan pernah merasa puas dengan yang sudah kita lakukan. Itu masih sedikit dibandingkan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Masih sedikit. Lawang Abu Hurairah yang banyak saja masih merasa kurang, apalagi kita. Jadi jangan terlena dengan ibadah, dengan amal yang sudah kita lakukan. Terus tambah lagi, karena tadi perjalanan yang akan kita tempuh itu perjalanan yang sangat jauh. Saking jauhnya, maka kita butuh perbekalan yang sangat-sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Ya, itu tentang Abu Hurairah. Sekarang ke hadisnya. Hadis tentang anjuran membaca surat Tabarak. Dalam hadis yang pertama tadi diriwayatkan bahwa Abu Hurairah menceritakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna suratan fil Quran 30 ayatan safa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Dalam Al-Quran ada satu surat yang jumlahnya 30 ayat. Maka surat itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca, apalagi yang menghafalnya. Maka kalau bisa hafalkan surat Tabarak.
juz 29 pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya. Jadi Al-Kahfi kemarin sudah hafal? Belum. Iya, terus. Sekarang Tabarok, surat Tabarok. Ini ada 30 ayat. Kalau bisa hafalkan. Kenapa? Syafa'at li rajulin hatta ghufira lahu. Maka surat itu akan memberikan syafaat kepada orang tadi sampai orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni orang itu. Maka hafalkan. Wa hiya tabarakalladzi biyadihil mulk, yaitu surat yang berbunyi tabarakalladzi biyadihil mulku. Ya, jadi apa keutamaan pertama? Bahwa surat Tabarok akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca, lebih baik lagi menghafalnya sampai orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang kedua, mengenai surat Tabarok ini, mana tadi? Diriwayatkan dalam hadis yang lain, an Asim ibn Abin Najud, an Abdullah ibn Mas'ud, ya, dari Abdullah ibn Mas'ud, qala man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulk kulla lailatin mana'ahum Allahu biha min azabil qabri wa kunna fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah wa innaha fi kitabillahi suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsara wa ataba. Dari Abdullah ibn Mas'ud, dia mengatakan, barang siapa yang membaca surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk, kulla lailatin, setiap malam. Berapa ayat tadi? 30 ayat ya, setiap malam. Mana'ahu Allahu biha min azabil qabri, maka Allah akan menjaganya disebabkan surat itu min adzabil qabri, dari azab kubur. Kemarin kita sudah belajar doa minta perlindungan dari Dajjal dan dari azab kubur. Nggak tahu sudah hafal belum? Ini cara kedua. Karena azab kubur itu kan ibaratnya ini, kalau di situ selamat maka yang lain insya Allah lebih dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau pas di kuburan ini sudah kesananya lebih berat, ya. Kalau di kuburan sudah babak belur, kan? Meskipun itu hal gaib ya, kita nggak tahu. Nggak usah ngomong hal yang gaib tanpa dalil. Wah, ini sedang diazab, enggak. Maka salah satu yang bisa kita lakukan itu tadi, man qara'a, ini kata Abdullah ibn Mas'ud, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku kulla lailah mana'ahu wa biha min adzabil qabri. Bacalah surat Tabarok tadi setiap malam, karena dengan surat itulah Allah akan menjaganya dari azab kubur. Malaikat gak berani ngebuki orang yang baca Tabarok setiap hari. Nah, kayak hafalkan, makanya tadi hafalkanlah. Siapa tahu nanti pas mau digebuk, wah orangnya hafal surat Tabarok gitu kan. Gak jadi gebuk. Yang jelas itu, kalau itu dibaca terus, menurut Abdullah ibn Mas'ud itu akan dijaga dari azab kubur. Wa kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nusammiha al-mani'ah. Dan kami menamakan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surat Tabarok itu sebagai surat al-mani'ah, ya, surat al-mani'ah. Al-mani'ah ini ya yang menghalangi, mencegah dari azab kubur, Wa inna fi kitabillah suratun man qara'a biha fi kulli lailatin faqad aktsara wa atab. Dan surat itulah yang ada dalam Al-Quran, barang siapa yang membacanya
setiap malam dan memperbanyaknya, maka sungguh dia telah memperbanyak kebaikan dan sungguh dia telah banyak berbuat kebaikan atau juga kebaikan. Nah, itu ya, itu dua dalil. Ada sebenarnya beberapa dalil yang menceritakan tentang keutamaan membaca surat Tabarak. Tapi sekali lagi, dalil-dalil ini ya kalau tidak diamalkan hanya sekedar dalil, hanya sekedar dalil. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita mengamalkan dalil-dalil itu dalam kehidupan kita. Nah, mulai diusahakan surat Tabarak dihafalkan. Kalau sudah hafal ya dibaca. Karena hiyal mani'ah. Karena surat Tabarak itu adalah salah satu yang akan menjaga seseorang dari azab kubur. Dan kalau seorang sudah selamat dari azab kubur, maka kesananya insya Allah lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada kemarin minta perlindungan. Nah, itu doa yang sebelum salam itu. Tugasnya ngapal surat Al-Kahfi 10 ayat minimal. Sekarang tambah lagi tugasnya surat Tabarak 30 ayat. Ya, 30 ayat. Kalau surat Al-Kahfi kemarin janjinya berapa minggu kemarin? Seminggu. Nah, ternyata belum. Terus Tabarak berapa minggu? Hafalkan ya. Tolong dihafalkan ya semampunya. Alam bisawab, sudah masuk waktu Isya ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.